Apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita kembali memulai ibadah online kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ikuti Kakak Fikar ya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kami, masih menyertai kami, anak-anak sekolah minggu GKPA Resort Batam. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Amin. Nah, adik-adik, yang menjadi firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diikuti ya sayang. Dengan judul perikop Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan pengajaran, dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Tante Fikar mau menyapa dulu. Hai. Kalau Tante Fikar menyapa adik-adik dengan hai, jawabnya halo ya. Halo. Nah, kalau Tante Fikar menyapa dengan kata halo, jawabnya hai ya adik-adik. Kita ulangi, oke? Hai. Halo adik-adik. Semuanya ceria? Semuanya senang? Nah, tema kita hari ini adalah ceria bersama teman. Ikuti Tante ya. Ceria bersama teman. Siapa di sini kalau lagi kumpul sama teman-temannya bahagia sekali? Atau di sini Tante Fikar mau bertanya, siapa di sini yang senang kalau lagi main sama teman-teman? Misalnya Tante Fikar kalau berjumpa dengan teman-teman Tante Fikar pastinya senang dong. Nah, sekarang siapa di sini yang senang kalau adik-adik bertemu dengan teman-temannya? Misalnya adik-adik ketemu sama temannya
terus main sepak bola, terus adik-adik bertemu dengan teman-temannya, adik-adik belajar bermain, belajar membaca Alkitab, terus kalau adik-adik lagi jumpa sama teman-temannya, adik-adik lari-lari ke sana kemari, ketawa-ketawa dan sangat bersukacita. Nah, hari ini nanti dicatat ya adik-adik, hari ini dari firman Tuhan kita ada 3 tokoh yang sangat bersukacita ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama. Siapakah itu? Yang pertama, dicatat ya. Yang pertama adalah Apolos. Siapa adik-adik? Diulangi coba. Apolos. Ya, benar sekali. Yang pertama itu namanya adalah Apolos. Dia adalah seseorang yang berasal dari Alexandria. Siapa itu Apolos adik-adik? Apolos ini adalah seseorang yang sangat rajin membaca Alkitab. Dia rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia rajin untuk mengajar tentang firman Yesus kepada semua orang. Karena dia adalah orang yang rajin membaca Alkitab, sehingga dia semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, tokoh yang kedua siapa adik-adik? Tokoh yang kedua adalah Priskila. Siapa adik-adik? Priskila. Ya, benar sekali. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa tokoh yang ketiga? Tokoh yang ketiga adalah Aquila. Kita baca di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Jadi adik-adik, si Priskila dan si Aquila ini mereka sangat senang kepada si Apolos, sehingga mereka mengajak si Apolos untuk datang ke rumahnya. Mereka mau bermain bersama-sama dengan si Apolos. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya teman karena dia pintar, karena dia baik, karena dia rajin, karena dia sayang sama adik-adik? Jadi kalau bertemu sama dia, adik-adik senang untuk membawa ke rumahnya, untuk membawa ke rumah. Misalnya Tante Fikar punya teman, Tante Fikar punya sahabat, dia orangnya baik, pintar, dia rajin, dia penyayang sama keluarga, sama orang tuanya. Jadi karena dia baik, kalau bertemu dengan dia, Tante Fikar pasti selalu bilang, ayo dong ke rumahku, kita main-main, ayo dong, kita kumpul-kumpul, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam pertemanan itu, di dalam persahabatan itu, kalau adik-adik senang punya teman, kumpul bersama teman-teman, pasti ada yang memberikan dampak yang positif dan ada yang memberikan dampak yang negatif. Nah, kalau ada teman-teman adik-adik yang memberikan dampak positif, maka ajak mereka ke rumah adik-adik untuk berkumpul bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Kalau ada yang memberikan dampak negatif, jauhi aja. Tidak usah takut untuk tidak mempunyai teman. Karena apa? Karena orang yang memberikan dampak buruk itu akan membahayakan kehidupan adik-adik. Oke adik-adik? Oke? Iya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena
Kami Tuhan sangat senang ketika kami berkumpul dengan teman-teman kami, dan sangat senang jika kami memiliki teman-teman yang baik yang memberikan dampak positif kepada kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami bersama teman-teman kami supaya sehat selalu, supaya bisa untuk berkumpul selalu bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.